Hai semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya? Bagus. Selamat datang lagi di channel video pembelajaran SD Nasional Plus Tunas Global kelas 6. Tidak terasa nih ya, kita sudah sampai ke materi tema 9, subtema 2. Yang akan kita pelajari hari ini adalah di muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Lebih tepatnya, lebih jelasnya, kita akan belajar mencari unsur-unsur intrinsik teks fiksi. Oh ya, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Hai semuanya, gimana? Sudah subscribe belum? Jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut mempelajari tentang unsur intrinsik cerita fiksi. Ada 6 unsur intrinsik cerita fiksi. Yang pertama adalah tema, kedua adalah tokoh, ketiga latar, keempat konflik, 5 amanat, dan 6 adalah alur. Ini adalah unsur intrinsik dari cerita fiksi. Sekarang kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu tema. Apa itu tema? Tema adalah pokok cerita atau inti permasalahan yang menjadi dasar suatu cerita. Itu pengertian dari tema cerita. Kemudian unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah seseorang yang mengalami peristiwa dalam cerita tersebut atau pelaku dalam ceritanya. Tokoh sendiri terbagi dari 2, yaitu ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Dalam tokoh juga dikenal ada istilah tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Mungkin kamu pernah dengar ya. Kalau tokoh protagonis adalah tokoh yang sebagai tokoh utama yang sifatnya baik. Dan tokoh antagonis itu tokoh yang mempunyai sifat yang negatif atau ya penjahatnya lah. Itu namanya disebut sebagai tokoh antagonis. Berikutnya, unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar cerita itu terbagi menjadi 3 ya. Teman-teman, ada pertama latar waktu. Latar waktu itu adalah keterangan mengenai waktu kejadian dari cerita tersebut. Misalnya bisa malam hari, siang hari, atau mungkin latar waktunya di bulan Januari, itu latar waktu. Latar yang kedua adalah latar tempat. Latar tempat itu merupakan keterangan tempat berlangsungnya cerita tersebut. Misalnya di sekolah, di rumah, atau di lapangan. Latar ketiga adalah latar suasana. Latar suasana itu keterangan yang berhubungan dengan situasi yang ketika terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut itu seperti apa situasinya. Misalnya gembira, atau galau, sedih, atau latar suasananya kecewa, dan lain sebagainya. Next, unsur yang berikutnya adalah konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah ketegangan atau pertentangan dalam cerita, atau bisa juga dapat berupa masalah yang dihadapi oleh si tokoh cerita tersebut. Dan unsur yang keberapa ini? Kelima ya, adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca agar pembaca dapat mengambil pelajaran dari cerita yang pengarang tersebut buat. Itu adalah amanat. Next, unsur berikutnya adalah alur. Alur itu urutan waktu
yang terjadi dalam sebuah cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur terbagi menjadi 3 ya, ada 3 jenis alur, yaitu 1. Alur maju. Alur maju itu adalah jalan cerita yang dimulai dari perkenalan cerita sampai akhir dengan urutan waktu yang tidak mengacak. Ya, jadi dari awal sampai akhir ceritanya waktunya itu berurutan. Sedangkan kalau alur mundur itu merupakan proses jalan cerita yang tidak berurutan waktunya. Biasanya permasalahan cerita tuh diceritakan di awal. Kemudian endingnya atau diakhirinya dengan menceritakan latar belakang dari masalah itu yang kejadiannya ada di masa lampau. Sedangkan alur campuran merupakan gabungan alur maju dan alur mundur. Jadi pengarang misalnya menuliskan ceritanya berurutan, tapi di tengah-tengah menyisipkan kembali cerita kejadian di masa lalu. Lalu kembali lagi ke cerita kejadian di masa terkini. Itu namanya alur campuran. Nah, setelah kamu membaca sebuah cerita, kamu dapat mengelompokkan keseluruhan cerita itu menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Pada bagian awal biasanya berisi pengenalan tokoh dan latar sebuah cerita tersebut. Sedangkan pada bagian tengah itu diceritakan konflik yang muncul. Baru di bagian akhir itu berisi penyelesaian konflik dari ceritanya. Oke, sekarang ayo kita perhatikan contoh teks fiksi berikut, lalu cari unsur-unsur unsur-unsur intrinsiknya ya. Ya, kita baca bareng-bareng. Andi bercita-cita menjadi penulis. Apabila ada waktu luang, Andi mengetik karangannya dengan laptop milik ayah. Untuk biaya pengiriman naskah, Andi harus mengurangi uang jajannya. Tidak terasa, sudah hampir 6 bulan Andi rajin mengarang. Andi mengirimkan karangannya ke berbagai majalah anak-anak. Akan tetapi, belum ada satupun karangan Andi yang berhasil dimuat. Tentu saja, Andi sangat sedih. Melihat adiknya selalu murung, Puji pun menghiburnya. Kamu tidak perlu sedih, Andi. Kamu tidak perlu terlalu sedih, Andi. Mungkin karanganmu itu masih ada yang perlu diperbaiki. Atau belum sesuai dengan visi dan misi majalah tersebut. Sehingga belum bisa untuk dimuat. Tutur Puji sehabis makan malam di meja makan. Tapi, sudah banyak karangan yang Andi kirimkan. Mungkin Andi tidak berbakat mengarang, kata Andi sambil cemberut. Gitu saja ngambek. Katanya mau menjadi pengarang terkenal. Baru mendapat rintangan begitu saja, sudah putus asa. Nah, sekarang ayo kita perhatikan unsur intrinsik dari cerita ini ya. Kita cari satu persatu. Dimulai dari temanya. Tema cerita ini adalah usaha menjadi penulis ya. Unsur berikutnya tokoh. Ada siapa saja tokoh di cerita ini? Ya, ada Andi dan Puji. Dari tokoh ini kita bisa telaah lagi watak si Andi seperti apa coba menurut kamu wataknya Andi? Ya, benar. Watak Andi itu mudah menyerah. Sedangkan watak Puji kakaknya, menurut kamu apa? Betul, watak Puji bisa dibilang sebagai anak yang bijaksana, kakak yang bijaksana. Lalu unsur berikutnya, latar. Ada 3 ya, ingat latar. Ada latar waktu. Latar waktunya dari cerita ini adalah malam hari. Ini bisa ditunjukkan dengan keterangan Puji sehabis makan malam di meja makan. Tutur Puji sehabis makan malam. Nah, makan malam itu berarti latar waktunya malam hari. Latar tempatnya, karena ini makan malam di meja makan, pastilah di rumah. Betul. Latar suasananya gimana? Ini kan karena tadi si Andi tidak diterima-terima karangannya, berarti latar suasananya adalah sedih. Lalu unsur berikutnya konflik. Konflik itu bisa berarti masalah yang dihadapi si tokohnya ya. Konfliknya adalah kesedihan Andi karena tulisannya belum dimuat di majalah. Latar belakang masalah yang dialami si tokoh itu namanya konflik. Atau pertentangan antar tokoh, itu bisa disebut juga sebagai konflik.
Kemudian apa amanat yang bisa kamu petik dari cerita ini? Amanatnya adalah jangan mudah putus asa. Ini alur ceritanya termasuk sebagai alur maju. Inilah unsur intrinsik dari contoh cerita ini. Mudah kan mencarinya? Sekian dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Dah.